Salah. Oh, nggak apa-apa, makanya tabiin aja di sini nih. Di sini nih. Kan saya lagi main gitar kok ngomong. Udah mulai ya? Iya, kan udah mulai. Terlalu grogi nih. Oh iya. Ini apa nggak kegedean ya? Enggak, Enggak. karena dipegang barusan kan. Oke. Eh, Ini kayaknya kita mau periksa Nopi dong kayak gini. Hah? Kita mau podcast dia dong kalau kayak gini. Iya, ada Kang Ngopi bintang tamu. Udah terus. Jadi teman-teman kan nggak bisa lihat kan? Jadi kita duduk di depan mic, ada Kang Ngopi di tengah kita. Oh, iya. Kan jadi grogi ya? Takut pak. Malu aku terus besar kemaluan. Kurang nadanya tuh pak. Nadanya tuh kurang pak. Kalau Kang Ngopi tuh ada nada tertentu. Oke guys, jadi kita hari ini sebetulnya ini adalah bahan uji coba antara Q dan dia. Cek dulu dong suaranya nih. Cek. Udah masuk dari Karis. tadi, udah masuk kelihatan tuh. Oh, iya. Enggak maksud saya. Jangan terlalu katro dari Oh iya. kampung ya. Sorry. Soalnya dia tadi cerita soal Tarkam be. Iya, kemarin saya nonton Tarkam kan. Tarkam tuh yang di Bukan Tarjan. Kok saya kayak Pak Yuga Tarzan. gitu ya. Jadi tema kali ini sebetulnya Tarkam. jangan dong, katanya kita musisi. Oh iya ya. Oh ini musisi dari kampung. Musisi kampungan. Enggak kampungan. Musisi dari kampung tuh bukan berarti kampungan dia. Domisilinya yang di kampung gitu. Bisa jadi. Jadi sebenarnya dari kemarin tuh aku tuh mikir gimana sih seluk beluknya kamu tuh bisa tiba-tiba terjun ke dunia musik. Kamu tuh siapa sih? Saya Karisma Priasa. Oke, saya Yuga Ngana. Kami Yuga Karis. Harus maksudnya dari tadi makanya kan perkenalan dulu. Oh, iya gitu ya. Pak Yuga. Nih, Udah kasih intro. Maksudnya cek ini suara Karis nih. Oh gitu. Cek terus harap. Yuga. Gitu maksud harus saya. gitu ya. Oke. Anjir, ke bawah sama si Karis ke bawah. Ngobrolnya jadi kayak gini. Enggak dikasih intro nih, langsung. Udah nanti Pak Yuga bikin lah. Oke. Kayak jingle gitu. Ini udah habis 10 menit loh, kita ngomongnya enggak jelas kayak gini. Mana nih? F2. Enggak apa-apa biarin. 2 menit. Oke. 2 menit kita Tuh kan dia merah tuh. Hah, gimana dong nanti? Hah? Gimana dong? Kasih softtek dong. Itu Maksudnya apa nggak channel- apa-apa ya kayak gitu ya, Be? Oke, nggak apa-apa. Dia bisik-bisik dong. Padahal slow aja ya. Takut kedengeran dia Pak Yuga. Oke guys, jadi Karisma Priasa ini adalah seorang musisi dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Dia sebetulnya dulu aku kenal sebagai seorang pembelajar. Anjir, istilahnya keren kan? Ya Dan sebenarnya saya- masih mahasiswanya Pak Yuga aja maksudnya gitu. Perasaan enggak deh. Apa dong? Udah nggak nyambung, udah nggak cocok sekarang. Kamu kan guru sekarang kan? Tapi saya masih tetap merasa murid gitu. Guys lah. Tuh kok bisa aku pas ke rumah kamu itu ternyata bapakmu itu polisi. ya kan bapak saya kerja. Iya, maksudnya terus ibumu adalah guru TK. Iya. Gimana ceritanya kamu bisa menjadi seorang musisi? Itu yang aku pilih tanya tuh. Ya kok jadi ngomongin saya tapi Pak? Nggak apa-apa kan kita permulaan. Oh kita kenalin diri dulu paling ya. Nanti kita gibahin orang. Oke. Udah dari tadi kenalin diri, udah gue kenalin. Siapa? Karisma Priasa dari Oh, Kabupaten iya. Lombok Tengah, musisi, punya band namanya PBM Pukulan berapi menyakitkan. dan TG. Tunggang. Tuan Guru. Tuan Gunung. Kamu menodai kata tuan guru di sini loh. Enggak, bercanda. Itu kearifan lokal. Enggak, itu bercanda itu. Kamu nggak bisa disensor loh ya. Ya kan itu bercanda. Kok pasrah banget sih? Ya kan saya takut. Ya gimana? Kok kenapa sih kamu tiba-tiba bisa menjadi seorang musisi? Makanya aku selalu bertanya nih, kira-kira orang main musik itu sebetulnya bakat apa turunan sih? Kan bapakmu polisi. Apa kamu nggak disuruh jadi polisi gitu? Nah, saya dulu disuruh jadi polisi, Pak. Terus? Awalnya dulu saya juga pengen jadi polisi. Dari SD sampai SMP lah saya masih pengen jadi polisi tuh. Terus itu tuh disugesti terus sama bapakmu, kamu harus jadi polisi apa enggak? Enggak, karena saya memang ngeliat bapak saya polisi, jadi saya pengen jadi polisi. Kamu pikir bapakmu gagah ya? Pak Yuga, bapak sih ganteng sih. Makanya kan jadinya gini. Ini agak lokal tuh. Gagah di sini tuh guys. Jadi gagah di Sasak tuh artinya ganteng. Oh iya. Kalau bahasa Indonesia lain, Ri. Iya, gagah berani, satria gitu ya kalau Indonesia kan. Indonesia tuh gagah tuh kan apa ya? Satria gitu lah. Kamu menganggap bapak kamu polisi tuh gagah nggak sih? Kayaknya dulu saya pengen jadi polisi karena banyak uangnya deh. Bapakmu punya uang ya? Oh sih, aku percaya sih. Efeknya mahal loh. Efeknya Iya. tuh berapa be harganya? 15 juta. Berapa? 13 juta. 11. Seharga motor. Motor gua aja cuma berapa juta ya perasaannya. Berapa juta motornya Pak Yuga? Motorku
17 sih. Ya lebih banyak Pak Yoga dong. Tapi beda dikit lah. Ini saya jadi cerita enggak ini? Oke, terus lanjut. Cerita yang mana tapi nih? Ya, kenapa sih kok bisa jadi memilih jadi musisi gitu loh? Kenapa kamu senang main musik? Dari mana awalnya, kelas berapa? Dari SD. SD kelas SD itu saya sebenarnya pengen banget jadi drummer. kelas berapa dulu nih? SD kelas yang saya masih ingat kelas 3 lah. Kelas 3 SD. Kamu udah disunat belum? Waktu Kapan itu? jadi sunat saya? Kayaknya saya disunat bulan lalu deh. Enggak, udah. Alot aja kebayang. Udah dulu. Kelas 3 SD kamu udah disunat ya? Udah dong. Oh, Kayaknya TK udah disunat deh. Soalnya aku kelas 3 SD baru disunat. Bener. Ini beneran. Serius. Oh, ini fun fact berarti. Kalau ini beneran fakta. Oh, berarti serius. fun fact Pak Yoga disunatnya kelas 3 SD. Kelas 3 SD. SD itu SMP. SD. Oh. SD kelas 3. Katanya dulu Pak Yoga SD pernah hamilin guru ya. Parah ini isunya nih, gak sedap banget sih. SD kelas 3 kamu milih jadi drummer. Pengennya jadi drummer. Kamu lihat siapa kok tiba-tiba pengen jadi drummer? Karena dulu waktu kalau SD kayaknya ini nggak tahu ya, tapi kalau di luar Lombok sama apa enggak, tapi dulu kalau di SD saya itu kalau lagi jam-jam kosong itu pasti mainnya gini. Oke. Gimana? Tahu Dewa Pangeran Cinta nggak? Iya. Pasti kita tuh dulu gini kalau ada jam-jam kosong. Detik. Oke. Pakai meja. Nah, tapi dulu kan akses untuk mendengarkannya itu susah. Terus kan nggak ada internet. Harus beli CD-nya. Oke. Harus beli CD bajakannya juga. Nah, Terus tapi karena dulu saya orangnya kan saya nggak main nih orangnya. Maksudnya kalau udah pagi bangun sekolah, pulang sekolah udah nggak keluar lagi. Oh, jarang main keluar gitu. Jarang main keluar. Di Jadi rumah aja. Untuk mendapatkan hal-hal baru itu, hal-hal kayak musik tuh dulu susah lah saya. Tapi emang waktu itu kamu berpikir lagu itu tuh paling keren gak sih? Keren banget. Pangeran Cinta ini. Pangeran Cinta, drumnya itu loh yang. Dedek gitu ya. Itu menurut saya keren banget. Tapi saya nggak tahu nih gimana bentuk-bentukannya nih, rupa orang mainnya tuh siap yang main siapa, cara dimainkannya seperti apa nggak tahu. Tapi karena teman-teman mainin itu, saya juga jadi ikut pakai meja. Oke. SD kamu sering nonton TV gak sih? Nonton, Jarang tapi nggak nonton musiknya. Oh iya sih ya. Pasti nonton kartun. Tahun berapa sih kamu SD? Saya 2002. Oke. SD-nya 2002. Ya, aku SMP sih ya waktu itu. Oke, terus? Jadi akhirnya singkat cerita, saya dapat dibeliin CD-nya itu karena waktu itu kakak saya tuh minta sama bapak saya dibeliin CD Ceylon Seven. Dia minta dibeli CD Ceylon Seven. Lah, saat itu saya tidak berpikir seperti ini, tapi ternyata akses untuk mendengarkannya tuh lewat beli CD ternyata. Jadi saya minta dulu sama bapak saya minta dibeliin CD Dewa dong. Tapi nggak tahu album yang mana, yang penting saya bilang Dewa. Nah, tapi kebetulan yang datang Dewa. Bener Dewa. Maksud saya Bener Dewa yang ada album ada lagu Pangeran Cinta di albumnya itu. Oke. Nah, waktu itu video klipnya yang di Dewa itu, kalau di CD bajakan pasti klipnya palsu kan? Oh, itu VCD. VCD. Okay. VCD-nya pasti palsu kan? Iya. VCD-nya pasti palsu dan video klipnya palsu dong. Iya benar. Itu video klip orang biasanya gitu ya, atau lagu yang mana biasanya. Ya. Nah, ketika lagu Pangeran Cinta itu video klipnya itu lagi live konser. Lagi live konser dan itu drummernya Tio Nugros, saya lihat udah ganteng. Benar. Main lagu keren banget pokoknya. Keren banget, akhirnya pengen gitu. Pengen jadi drummer. Tapi karena waktu itu ya drama mahal, jadi nggak gimana. Kan bapakmu kaya, gimana sih? Kayaknya dulu belum deh. Dulu kere ya. Kayaknya juga dulu ya gitulah. Tapi bapakmu dukung nggak sih waktu itu? Maksudnya kamu pernah menyampaikan, Pak saya ingin jadi musisi? Nggak pernah menyampaikan pengen jadi musisi apa. Tapi dia tahu nggak? Belum tahu juga ya. Kalau kamu berbakat di musik belum tahu juga. Kayaknya belum tahu deh. Kayak dulu karena kan masih kecil. Ya dia masih berpikir pokoknya si Karis nih harus jadi polisi. Iya mungkin ya. Ibumu sama juga ya? Mungkin sama juga ya. Oke. Terus gimana? Terus tiba-tiba kamu jadi musisi itu. Nah dari situ saya senang musik jadinya tuh. Gara-gara drummer itu ya. Gara-gara drumnya dia dek. Akhirnya tuh mulai nonton MTV. MTV dulu ada kan MTV. Ya MTV benar. Di Global TV ada dulu MTV. Setiap pulang sekolah itu pasti ada MTV Ampuh. Ya MTV Ampuh. Waktu itu juga lagi naik banget Peter Pan. Zaman dahsyat nggak sih itu? Belum. Belum. Jauh sebelum itu MTV Ampuh jauh banget.
Iya benar. Kamu nonton tuh MTV Nonton Ampuh. MTV Ampuh. Ada Peter Pan. Oke. Uki ganteng dong. Oke. Tapi main gitar. Mungkinkah gitu ya? Bila ku bertanya. Nah, Mana Min? Oke, terus. akhirnya di situ wah kayaknya main gitar juga keren nih. Oke, gara-gara si Uki nih. Karena si Uki bagi saya waktu itu Uki ganteng liatnya. Kamu punya pacar nggak sih sekarang? Sekarang Punya kan? punya. Cewek apa cowok? Cewek dong. Oh iya. Soalnya tadi drummer ganteng lu pengen. Sekarang terus Peter Pan Uki Dia ganteng lu pengen Gimana? jadi kayak dia bukan jadi pengen Jadi apa. jadi horor aing. Enggak gitu Pak Yuga. Tapi kalau Pak Yuga mau Anjir. bukan sama saya tapi bukan sama Hey, saya bukan sama saya hey. bukan sama saya tapi bukan sama saya Oke. sama Kang Nopi tuh. Teman-teman ada orangnya nih. Oke, terus? Akhirnya dari situ pengen dibeliin gitar dibeliin. Kalau drum memang saya minta tapi nggak dibeliin. Ya mahal sih, mahal. Dibeliin gitar saya ingat saya dulu harganya itu 150.000. Oke, cukup sih itu. Gitar Soalnya zamanku tuh masih ada gitar 70.000 Riz, 80.000. Tapi kayaknya itu sekelas deh sama yang 70.000. Kayaknya sih. Apa merek gitarmu dulu? Ingat nggak? Nggak jelas mereknya. Nah, kalau aku ingat Gitarnya tuh ada petir-petirnya. Masa? Iya. Hah? Maksudnya? Ada motifnya? Ya motifnya ada petir-petir. Norak pokoknya. Tapi itu ya gak boleh gitu dong, itu membuat saya bisa main gitar kan. Iya sih, berjasa. Tapi memang pada masa itu itu keren kali. Itu udah keren ya. Kamu dapatin VCD di mana sih? Emang ada ya di Kabupaten Lombok Tengah? Ada dong Pak Yoga. Iya, maksudnya kan setauku kotanya kan dulu Mataram gitu ya. Jadi di dekat rumah situ ada pasar Teratak namanya. Di Oke. sana jual semua PCD bajakan. Termasuk VCD itu kan. Nah, itu dulu saya pernah pengen beli, Pak. Oh, berarti ada di situ kan? Ada PCD apa tapi nih? Anu dia. Oh iya, dia. Iya, ada. Soalnya waktu aku SMP sih ya, kalau ya zaman VCD itu SMP, karena waktu aku SD tuh belum ada VCD Riz. Nah, kamu masih mending tuh VCD kita gantian ya. Mumpung aku ingat maksudnya. Dulu tuh masih zaman kaset tip kalau zamanku. Kayaknya orang-orang dulu tuh kayaknya lebih tahu lah, banyak kenangan sekali diputar-putar pitanya. Pakai pulpen. Kayak gitu-gitu. Nah, barulah muncul VCD dan itu orang punya VCD player tuh VCD orang player, ya. kaya tuh. Anjing kaya banget tuh. Mereknya Aiwa dong. Aku lupa sih mereknya siapa sih ya. Banyak sih pokoknya waktu itu. Polytron. Polytron, ya Aiwo itu ya. Terus Aiwa, terus apalah gitu. Nah, terus sering lah kita juga beli PCD dan selalu tuh. Misalnya aku beli PCD Guns N' Roses waktu itu. Nah, tapi masih musik ya? Masih musik. Nah, memang aku udah seneng musik dari SD dan VCD itu mulai ada tuh waktu aku baru mau SMP tuh baru mulai ada VCD gitu kan. Terus beli pasti tawarin tuh PCD yang itu. misalnya ini berapa om? Ya dulu kan harganya masih murah-murah tuh 5.000 gitu ya, 10.000 entah ya, apa. masih gitu Ya, harganya masih gitu emang, kan ya. waktu itu kan. Terus dia bilang udah dah, dia bilang 20.000 sama ini. Nah ditunjukin tuh gambar. Jadi paket bundle ya? Hah? Jadi paket bundle. Paket bener. Dan itu waktu itu nggak ada sih undang-undang kayak sekarang ketat, nggak ada. Iya. Emang beli-beli aja cuek gitu orang-orang Iya, tuh. ngerti tahu. Saya juga gitu. Di sini juga gitu ya? Gitu juga, tapi saya nggak pernah beli. Kenapa? Karena TV-nya kan cuma ada di ruang keluarga. Oh benar, sama Saya sih. Play-nya gimana nanti? Aku pernah loh, Riz. Pernah gitu. Aku beli kan. Aku beli terus dapat, pokoknya aku beli Guns N' Roses sama White Lion waktu itu bandnya itu. Dikasih satu lagi bonus itu. Video itu Pekob tuh. Anu dia. Iya. Terus anjir gimana ngeplaynya nih gitu kan. Ya akhirnya mau enggak mau nunggu tidur dong malam-malam kan. Malam-malam. Riskan banget itu. Bener sih. Tapi untungnya TV-nya emang udah remote tuh. Jadi jam 10 atau setengah 11 gitu kan udah sepi tuh kalau rumahku Ya, tuh. TV saya juga remote juga dong. Iya, maksudnya aku soalnya masih ngalamin Riz TV yang cetek-cetek pakai tangan itu. Kamu kayaknya nggak ngalamin. Nah, itu pakai remote. Jadi aku tutupin si PCD-nya itu kan nyala tuh. Jadi kalau kelihatan nyala dia, nonton apa pasti gitu kan. Jadi aku tutupin pakai cover PCD gitu, nonton. TV-nya nggak ditutupin. Enggak. Gimana bacolnya? Iya. Oh, berarti langsung gitu Pak Yoga, langsung meluapkan hasrat-hasrat. Nah, aku punya cerita konyol juga soal itu sebenarnya. Itu aku cerita itu tadi tuh. Belok lu sini ya. Jadi sini ya, kata tadi soal musisi kok. ya namanya juga musisi, kehidupan seorang musisi di kampung waktu masa itu gitu temanya. Oh berarti Pak Yoga walaupun sekarang di kota dan kuliah di kota juga dulu juga dari kampung juga. Aku orang kampung juga, orang desa juga. Orang rumahku tuh rumah, sawah, kolam, hutan gitu. Rumah lagi serius. Berarti Sebenarnya kayak lebih desa daripada kamu sebenarnya. berarti kayak itu ngelewatin rumah Pak Yoga tuh ke rawa dulu. Ya nggak rawa juga sih. Ya ada sih rawa, cuman kalau kering dia jadi tempat Melewati lembah gunung. Anjir, harus emang melawan Ninja buaya dulu kalau Ninja Tori, anjir. Makanya. Nah, setiap kali terus aku SD itu ya, itu di kampungku itu anak SD itu kalau normalnya kan 6 tahun tuh masuk kelas 1 SD gitu ya. Kalau di tempatku tuh enggak, kadang-kadang tuh usianya tuh udah misalnya 9
10 tahun. Baru SD dia. Kok kenapa gitu? Kok Nggak tahu, mungkin kalau aku analisis sekarang sih kayaknya kemungkinan besar sih faktor ekonomi. Kayaknya. Karena di kampung itu beberapa kalangan tuh menengah ke bawah. Bukan karena dulu kan tesnya dulu harus tangan kanan harus pegang telinga kiri. Bukan karena itu. Enggak sih. Oh ya, tapi aku ingat juga tuh. Jadi dia umur 6 tahun belum bisa tuh. 7 tahun belum bisa. Nah, 10 tahun baru bisa. Makanya bukan gitu mungkin, bukan karena ekonomi Enggak sih. mungkin. Itu kok kayak iklan ini ya? Kayak Mas sampai ingat nggak ada iklan? Ada iklan apa tuh? Iya nggak inget ya. Itu kalau nggak salah Denko, deh, susu Denko. Dia tuh jadi susu itu membuat orang berkembang sedemikian rupa gitu. Jadi kalau Mas sampai telinga tuh tangan kanan itu sampai telinga. Oh ya, nggak tahu. Tapi emang iya sih, Mas Haji itu emang itu gitu sih. Kalau iklan susunya tuh iklan susu Epeton with the game. Nah, jadi yang aku mau ceritain deh sebetulnya waktu SD itu, karena usianya tuh ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Kalau aku normal waktu itu, maksudnya 6 tahun udah masuk gitu. Udah masuk mana nih? Udah masuk SD. Oh. Kok arahnya ke guru? Nah tuh masuk SD. Cuman oke lah kelas 1, kelas 2 tuh masih normal-normal. Maksudnya nggak ada hal-hal yang menurutku aneh-aneh gitu ya. Cuman memang badan-badan mereka tuh lebih bongsor, lebih gede gitu dibanding aku. Nah pas kelas 4, kelas 5 kan normalnya menurutku belum ada bulu-bulu dong harusnya anak SD. Bulu apa nih? Bulu kemaluan. Bulu Justin. Justin anjir. Kok Justin sih? Ya kan sama-sama J. Ininya J lah gitu. Bulu jemput gitu. Jembrewi. Anjir. Zimbabwe. Iya, Zimbabwe. Nah itu belum ada bulu Zimbabwe-nya kan, ada kelas 4 gitu. Iya. Tapi aku tuh heran waktu itu temen tuh kalau pipis barengan gitu berdiri gitu. Anjir, gitu kaget. Kok udah ada Zimbabwe-nya sih? Harus diginiin dulu. Terus paniknya lagi, ukurannya lebih besar dong. Ukuran siapa? Ukuran si batangnya. Pak juga kenapa fokus ke sana? Enggak, tapi ini kan cerita itulah kehidupanku zaman dulu di kampung gitu ya. SD itu kayak gitu. Ya tapi kalau kencing ya kencing aja, jangan lihat punya orang. Ya biasa kan saling bercanda, bisa saling dorong sama SD kan. Namanya juga. Udah, sekarang lihat dong. Anjir. Kalau sekarang punya gue cacing Alaska. Katanya punya apa juga bersisik ya. Kala-kala ikan lele. Gitu, jadi mereka tuh udah lebih besar dulu. Makanya aku kenal musik tuh. Nah, baru nyambung ke musik. Balik ke musik lagi. Nah, ini hebatnya orang kuliah S2 nih, teman-teman. Apa urusannya? Dari ke situ bisa nyambungin ke musiknya tuh. Iya, aku sebenarnya arahnya mau ke sana, cuma aku cerita belok dulu gitu ya. Nah, karena mereka itu udah lebih dewasa dibanding aku, meskipun sekelas. Jadi mereka itu referensi musiknya juga udah banyak dibanding gue yang masih kecil gitu. Yeah. Nah, disitulah aku kenal musik gara-gara teman sekelasku yang dengerin yang lebih tua-tua itu. Yang lebih tua-tua itu meskipun sekelas gitu. Tapi berarti Pak Yoga referensi musiknya Indonesia dulu gitu. Iya, Indonesia dulu, dan itu rock zaman dulu. Jambrut, terus festival rock zaman dulu, ada festival rock gitu ya. Edane, Riff, benar Riff, terus apalah pop sini padi gitu. Nah tadi yang aku omongin kok dari sini ke sana ya. Apa tuh? Lupa, saya juga lupa nih. Jadi ceritanya waktu 17 Agustus, 17 Agustus kan suka ada panjat pinang tuh. Kamu kan tanya, emang pas nonton tuh langsung begitu? Nah, iya. Mau cerita nih pengalaman pertamaku begitu. Aduh, ini kayaknya super mesum kayaknya nih. Enggak, ini sex education. Iya. Semua tuh sekarang bisa bisa ditutupi dengan education di belakang itu langsung aman. Aman. Lanjut. Nah, 17 Agustus itu ada panjat pinang. Biasanya panjat pinang itu kan buat karang taruna tuh yang udah dewasa tuh. Remaja lah. Aku lupa sih aku kelas berapa ya. SD, pokoknya aku SD, anak kecil lah gitu ya. Itu khusus dibikinin sama tetangga sama orang-orang dewasa itu panjat pinang yang khusus untuk anak kecil. Jadi nggak terlalu tinggi gitu pendek loh. Lah ya. Pendek. Tapi tetap dilicinin gitu pakai lumpur, pakai segala macam itu. Nah, awalnya nggak berani nih. Lihat teman-teman itu naik. Kok kayaknya seru gitu pikirku kan. Panjat pinang ini diajak lah aku. Ayo ga. Kita nyoba dah buka baju kita terus pakai sempak doang gitu kan. Kita naik. Begitu sampai atas, kan licin turis. Ini Pak juga yang di atas nih. Iya, gue naik nih, aku naik nih atas gitu. Sampai atas itu nggak nyampe ke si hadiahnya itu. Tapi kan keburu kita tuh habis temannya terus kita ke bawah gitu jatuh. Turun. Apa sih istilahnya? Berlosor gitu. Ya. Gitu ya. Nah, pas begitu seret tuh Ih, kok enak. Aduh. Gitu serius. Malah coli di tempat 17 Agustus. Kita belum kenal coli waktu itu. Iya. Belum tahu. Tapi kan Pak juga menikmati itu. Iya, di situ aku baru tahu ternyata gesekan gitu. Itu kok enak. Belum ada istilah
ejakulasi dan sebagainya, nggak tahu lah anak SD kan. Pokoknya kita enak rasa gitu. Orang lain tuh kan biasanya hal pertamanya itu kan mimpi gitu gitu. Tapi aku ingat betul hal pertamaku tuh itu. Gara-gara sebelum itu Pak Yuga belum mimpi? Belum pernah. Dan waktu itu juga nggak sampai basah gara-gara itu, enggak sih. Saya kira tadi Pak Yuga ketika turun enak, Pak Yuga naik lagi. Iya, aku naik lagi. Jadi Pinang adalah tempat aku perkosa pertama kali. Iya, itu adalah yang membuat Pak Yuga akil balik ya. Itu SD, Riz. Makanya pas zaman VCD itu dia udah SMP. Jadi udah tahu lah gitu kan sebelumnya gitu. Oke. Jadi, Nah, tapi ini bukan mesum ya? Bukan, ini sex education. Okay. Dan itulah pengalaman-pengalaman di desa waktu di kampung itu soal Pinang, soal aku di desa. Itulah yang kemudian memicu aku bikin album musik yang berjudul Di Mana Desa. Itu sebenarnya ngangkat kejadian kisah-kisahku di kampung gitu. Makanya sekarang musik-musik Pak Yuga itu lirik-liriknya membicarakan soal yang dulu. Aku nostalgia soalnya di desa-desa itu udah mulai banyak yang hilang lah gitu kan. Tempat main layangan sekarang udah jadi minimarket kayak gitu. Nah, itu ada lagunya tuh teman-teman. Mau saya nyanyikan apa tidak? Ada lagunya Pak Yuga nih. Nama judul lagunya Oh Desaku. Oh Desaku. Ih, kata oh itu kok aku langsung inget Pinang yang aku proposet. Nah, kalau ini baru bukan sex education, ini baru mesum yang ini. Oh Desaku. Nah, kan baru gitu. itu. Langsung bayangannya Pinang gitu. Mau saya nyanyiin gak nih? Iya. Oke, intro aja gini. Kamu hafal ya? Hafal saya. Agak hafal sedikit, enggak apa-apa. Ya, oke, itu gimmicknya kali ya. Itu Pak. Kemana belum dong? Oh belum dong. Masih intro. Terus kemana hilangnya tempatku bermain? Asik. Tempatku terbangkan layang-layang. Kemana hilangnya pohon besarku? Hampir aja bilang pohon pinangku. Aku berteduh. Yes. Cukup. Jadi itu lagu Cuma Pak Yuga karena dia dulu merasakan sensasi yang nikmat ketika pohon pinang. Sebenarnya enggak sih, aku baru ingat sekarang setelah aku ceritain. Ya juga ya, kok tiba-tiba lagu itu berkesan seolah-olah aku waktu naik panjat pinang gitu. Iya. Jadi gitar pertama itu apa mereknya? Gitar pertama saya nggak tahu mereknya, lupa. Kamu beli di mana? Dulu pastinya di Mataram dong pastinya. Oke, berarti di sana nggak ada kan? Nggak ada di sana yang jual alat musik, nggak ada. Heran ya, VCD bokep ada loh ya? Ada kan? Ya soalnya kan pasarnya nggak ada di sana mah. Tapi dibeliin gitar akhirnya ya? Dibeliin gitar. Sengaja ke Mataram. Kamu ikut? Gitar. Ikut dong, milih. Ingat saya dulu tuh sama. Lah kamu bilang gitarnya tuh Nora, itu kamu yang milih berarti kan? Iya sih. Pada waktu itu sih keren. Karena yang ingat saya banget dulu tuh, saya sama ibu bapak saya sama guru gitar saya. Hah? Kamu udah punya guru gitar sih? Saya kursus kan di temannya orang tua. Padahal kamu belum punya gitar. Itu awal saya mengikut kursus itu. Jadi gurunya tuh karena temannya orang tua saya, jadi sama saya beli gitu. Masih muda? Udah tua, udah almarhum sekarang. Oke. Berjasa banget ya. Berjasa banget, namanya Mas Bambang. Mas Bambang. Orang mana sih? Orang Jawa. Tapi udah lama menetap di Lombok. Jadi dia ngajarin saya guru gitar saya. Dia emang musisi? Emang musisi. Dia bisa main semua alat musik gitu. Punya band? Punya band gak dulu kayaknya. Anak-anaknya ada yang punya band. Anak-anak semua main musik semua. Sampai cucu-cucunya. Mas Bambang punya band hardcore terus kan. Saya bercandanya nggak enak. Ya nggak bercanda kan, emang bener. Siapa tahu dia punya band hardcore kan? Nggak punya. Namanya juga waktu muda kan. Nggak tahu juga sih, tapi ya mungkin ya waktu muda. Bisa jadi. Nah terus akhirnya kamu beli gitar tuh sama Mas Bambang ini. Dibeliin gitar. Yang pertama itu warnanya hijau. Hijau banget nih. Hijau banget. Kenapa sih kamu pilih hijau? Gak tahu, waktu itu yang keren terlihat itu. Anjir. Warnanya hijau, terus ada tekstur petir-petirnya. Beberapa bulan setelah itu gitar itu rusak, saya beli yang persis kayak gitu lagi tapi warna pink. Dengan harga yang sama juga. Dengan harga yang sama, dengan tekstur yang sama, pink. Apa motivasi kamu? Gak tahu, dulu itu keren aja. Makanya aku agak curiga nih kamu dari tadi itu. Enggak gitu. Pacarmu cewek kan? Cewek. Udah segede papa? Enggak ada. Kan Pak juga yang pernah hamilin guru waktu SD kan? Isu nggak sedap tapi asik sih. Jadi gitu, belajar gitar pasti lagu-lagunya dulu itu yang pertama itu lagunya Noah yang ini. Kok Noah sih, belum Noah dong? Peter Pan. Paling awalnya belajar masih ya ngeritem-ritem yang lagu yang ini. Lihat langit luas dan
pertama itu. Ntar lu, kamu tahu akor segala macam tuh, kunci-kunci itu dari Mas Bambang itu. Iya. Diajarin gitu ini C. Gitu. Awalnya diajarin campur sari saya. Oh karena dia orang Jawa ya. Saya tapi bilang, oh nggak mau nih, bukan gini saya. Pengennya lagunya Peter Pan, lagu Dewa gitu pengennya. Akhirnya diajarin akor-akor, main akor. Tapi dulu belum akor, namanya saya kunci. Ya kunci sih. Nyebutnya. Sampai sekarang juga banyak orang yang masih nyebut kunci. Kuncinya apa gitu kan. Tapi sekarang kamu sebagai guru musik kamu tahu ya. Iya. Saya kalau di sekolah udah ngajarnya pakai bahasa akademis. Akademis ya. Kuncinya C. Enggak dong. Akor. Oh iya, sorry. Berarti kuburan tuh salah emang ya? Iya, salah. Lupa kuncinya. Salah, itu harus diboikot itu. Seorang guru musik langsung. Enggak gitu. Bercanda. Enggak gitu dong. Nah, kalau ngiritem masih itu sekitar kelas 5 6 SD. Teman-teman udah mulai banyak nih yang main musik juga, yang suka musik lah. Paling belajar dulu Guns N' Roses, pasti Sweet Child O' Mine. Itu tuh melodi terkeren sepanjang masa kayaknya dari waktu itu ya. Nuni itu. Jadi saya dulu belajar itu langsung jago. Kayaknya saya berbakat deh. Langsung bisa ketika dikasih tahu sama teman langsung bisa main gini saya. Tadi temanmu tahu duluan nih. Udah tahu duluan. Terus dia ngajarin kamu. Ngajarin kamu nih kayak gini nih, tangannya ke sini. Oke, saya perhatiin, set bisa. Jadi suaranya itu dulu gini. Gitu. Enggak jago dong, salah dong. Tapi bagi saya itu dulu jago banget. Ikutin jok orang lain sih. Tapi dulu itu jago banget, saya merasa, oh ini jago banget. Tapi maksudnya waktu itu beneran bisa nggak sih? Bisa. Nah, itu keren banget gitu. Tapi kan ternyata itu ada beberapa kali pindah akor sebenarnya kan. Di riff itu harusnya. Oh, pas ref. Enggak, di riffnya itu. Oh, maksud saya akor. Terus ada yang kesini, bassnya kesini. Oh iya, benar. Tapi saya itu cuma bisa satu doang. Satunya aja, belum bisa. SMP saya baru bisa sepenuhnya. Tapi kamu bisa itu setidaknya SD udah bisa gitu kan? Udah bisa. Berbakat kamu ya? Gini, kalau salah berbakat sama enggak, ada teman kita, teman Pak Yuga juga, teman saya juga, namanya Pak Lian nih. Oke. Kata Pak Lian itu, Riz, kamu tuh tidak berbakat kamu tuh, dia bilang kan. Kamu itu kalau kayak di anime itu kamu tuh Naruto, dia bilang kan. Kok Naruto sih? Karena kalau Naruto dia tuh tidak berbakat sama sekali Naruto, tapi dia tuh mau belajar dan belajarnya giat. Itu yang membuat dia bisa jadi jago. Ya berbakat sih, berbakat belajar lah ya. Kalau kata Pak Lian gitu. Jadi kamu harus bukan berbakat. Jadi menurut Pak Lian itu ada dua orang nih manusia nih. Ada yang berbakat sama ada orang yang mau belajar. Ya kalau berbakat ya belajar dikit udah bisa langsung gitu. Bisa langsung. Kalau yang belajar ya mungkin butuh proses yang lebih lama, tapi hasilnya sama juga kok gitu. Oke, kutipan yang bagus. Kalau kata kalian gitu, terus saya tanya berarti kalau kalian orangnya yang ini dong, yang berbakat berarti kalau kalian. Oh, kalau saya bukan orang berbakat, dia bilang kan. Dia apa? Saya tuh kayak Hokage pertama, dia bilang kan. Apa itu Pak Lian, Hokage pertama? Saya tuh berbakat dan mau belajar. Emang dia yang paling jago si paling sudah ya. Nora. Siapa sih dia? Haspalian. Guru loh itu. Guru. Damn. Teman saya. Oh, temenmu ya. Oke, bukan temanku kan? Teman Pak Yuga juga. Ini mulai gibah kan di bahaya nih. Tapi Palian sahabat orangnya kita. Sahabat kita ya. Sahabat Noah. Iya. Sahabat Noah. Bukan sahabat. Kapan-kapan kita harus ajak dia tuh ngobrol. Iya. Palian juga asik juga ajak ngobrol tuh, membahas soal kehidupan. Ya, tapi kaku nggak sih? Maksudnya dia nggak? Kalau awalnya sih, dulu sih awal kenal sih kaku Palian. Aku jadi pengen nanya gimana pengalaman lagi. Pengalaman dia pertama kali begitu. Begitu apa? Maksudnya sama Pinang. Ya enggak, ada itu Pak Yuga. Tidak semua orang dong pengalaman pertama sama Pinang, Pak Yuga. Sebetulnya sama gitu kan. Tidak dong. Kayak Palian bukan sama Pinang deh. Bukan. Di dalam anjir. Dia waktu tarik tambang deh dia narik ke bawah. Sakit dong anjir. Kalau Palian itu. Bukan enak itu. Kalau Palian itu. Iya. Damn. Gitu. Oke, terus GNR Guns N' Roses nyampe ya kelompok tengah Guns N' Roses ya? Nyampe dong, ya. Tidak Karena kamu mencuri bisa itu dari temenmu. Tidak seprimitif itu dong Pak Yuga. Enggak, soalnya bayanganku kan dengar cerita orang-orang katanya Lombok itu dulu tahun sekian gitu masih begini-begini kayaknya kok primitif. Ya primitif banget gitu kan. Soalnya bapakku tuh pas aku ke Lombok juga ngomong gitu. Katanya gimana? Ya gitu lah. Pak AA, kan aku orang Jawa Barat nih. Pak AA mau nyari kerja di Lombok. Lombok tuh di mana gitu? Di Nusa Tenggara Barat gitu. Bentar dulu, NTB itu kan bukannya sebelah kirinya itu Bali? Iya. Terus kanannya kan NTT? Iya. Lah, kamu nanti bulan puasa susah kamu nyari makan. Yo, kok bisa? Ya kan Bali banyak Hindu, yang NTT banyak Nasrani. Jadi bapakku tuh berpikir NTB itu juga
bukan Muslim gitu. Mayoritasnya bukan Islam gitu. Dia bilang nanti kamu bulan puasa di sana susah, Jumatan kamu susah, dia bilang gitu. Tapi ternyata, nah terus aku sering bilang gini, nanti kamu kalau ada apa-apa kamu dipanah. serius. Terus bayanganku jadi melayang-layang, jangan iya ya apa-apa kayak ditombak gitu di pedalaman Papua gitu, bayanganku jadi gitu kan, masih kesukuan gitu, kayak gitu. Suku-suku sentinel. terus beneran Riz 2015 aku kalau mau gitu kan aku juga beneran dipanah. Enggak sih, maksudku tuh aku beneran merasa mengalami itu pas pertama kali datang ke Lombok gitu. Karena bandara yang aku turuni itu kan bandara baru. Itu kan jauh dari kota kan, ya, yang di nah pas begitu turun pesawat terus aku kan dijemput tuh sama saudara kita juga nih. Siapa tuh? Gede Agus Mega Saputra. Dijemput lah ini sama Galih Suryatmaja. Oke, itu dosen saya juga itu dua-duanya. Naik mobil nih gitu kan. Naik mobil nih. Kan jauh tuh ke kota, aku pikir, "Tahu lihat ke kanan bukit, lihat kiri bukit, anjir mana rumahnya nih?" Iya, terus sapi gitu kan, rumah satu. Aku mikir jangan-jangan bener bapakku nih. Bentar lagi saya ditombak nih. Gimana nih, mana aku udah bawa koper besar lagi kan. Ini baliknya susah. Yang nyopir siapa waktu itu? Hah? Yang nyopir siapa? Ada Pak Wawan namanya. Ada sopirnya? Enggak. Bukan supir. Enggak, maksud saya kan itu ada Pak Galih sama Pak Agus yang. Ya ada satu lagi, ada Pak Wawan. Pak Wawan dia Pak Wawan ini orang Lombok. Orang Lombok. Dia ngomongnya enggak gini. Pak juga kira gitu. Terus dia menenangkan hatiku, Riz. Iya. Dia bilang, "Kenapa Mas?" Kata si Pak Wawan ini. "Enggak apa-apa Mas," dia bilang, "lihat pemandangan." Kan mungkin dia ngeliat aku ngelamun gitu gini di belakang, dia lihat dari spion gitu. "Lapar kayaknya ya." Gimana kalau kita makan di McD?" Dia bilang. Aku pikir bercanda kan. "Hah? McD?" Dia bilang. "Iya." Memang di sini ada McD gitu. "Memang di sini ada McD ya?" "Oh, di sini 21 aja ada." Aku langsung teriak dong di mobil. "Yes!" Iya gitu. Akhirnya dalam hatiku, "Pak, gue menang gue." Tidak primitif dong. Pas begitu ke kota, wow. Pas di Korea dipanah. Enggak ya. Tapi emang iya katanya sih dulu kata bapakku tuh ternyata memang sempat ada berita di TV. Memang ada sampai sekarang pun masih juga. Iya kan, katanya kan memang di beberapa kampung tertentu gitu ya, meskipun di kota tuh kalau tawuran antar kampung tuh masih ngeluarin gitu. Kayaknya itu yang diliput sama berita gitu. Jadi bapakku mikir ini kayaknya primitif deh NTB gitu, anak gue di sana gitu, kayaknya gitu. Nah, sekarang sih udah hafal, kita udah eksplorasi sana sini. Wisata malamnya dapat juga. Wisata malam kita hafal, begini hafal kita Riz. Ya, jadi tangan Pak Yuga tuh telunjuk dimasukin ke sate. Oh iya, sate. Kan malam di sini tuh. Ada lagunya itu. Gimana tuh? Ada belum nemu lirik. Sorry kasih pas. Asal sebut-sebut aja. Yo, nyari dulu sih. Sorry. Lanjut dulu nanti. Lanjut tuh ya. Nah, akhirnya kalau aku kebalik. Jadi orang yang pertama kali ngajarin aku gitar itu teman sekelas, cewek Loris. Dia memang dia tuh bapaknya sama kakaknya itu emang udah jago gitar tuh. Bapaknya guru seni musik, kakaknya juga main musik gitu. Kakaknya udah SMP kalau nggak salah. Jadi adeknya ini sekelas sama aku, namanya Santi. Siapa tahu nanti dia denger ya. Hai Santi. Oke, halo Santi. Tapi pasti udah tua ya. Ya masih. Halo Bu Santi. Kok masih? Sorry San. Ya aku juga bapak-bapak kok santai aja. Iya. Maaf Bu Santi. Tapi waktu dia SD tuh keren sekali rasanya tuh, dia bisa main gitar, cewek gitu kan. Lagunya Ceylon Seven dan apabila esok gitu. Itu keren banget. Akordan gimana gini-gini? Enggak gitu-gitu, tapi aku lihat cewek main gitar gitu, lagu yang lagi populer waktu itu. Anjir, keren banget. Mungkin kalau waktu itu aku udah puber, mungkin aku udah naksir gitu ya. Waktu itu juga itu mungkin itu disebut ngecengin tuh gitu. Kok si Santi keren banget sih, tampak lebih cantik pokoknya kalau bisa dia main gitar. Anak SD, belum tumbuh apapun kan gitu, bulu ketek aja kayaknya. Udah pernah cek belum? Hah? Udah pernah cek belum? Ya kan kalau kita ada olahraga tuh, pelajaran berenang tuh. OSIS-nya udah bulat belum OSIS-nya? Apanya nih? Logo OSIS-nya udah bulat belum? Enggak, logo OSIS nggak ada yang bulat, kotak semua. Oh, masih kotak. Tapi kalau Pak Yuga nggak pernah lihat Sarah Azhari pakai baju OSIS sih. Itu Sarah Azhari SD maksudnya? Enggak. Ya enggak lah, dia udah dewasa, beda. Ya kan cosplay gitu. Itu pun kan cuman ya siapa tahu kita ditipu kan. Kita kan belum megang. Ya, siapa tahu isinya belok. Oh ya, sorry. Nah, si Santi ini aku rayu, San, ajarin aku main gitar dong. Tuh. Enggak gini. San lagi sangs nih. San, gini dong gitu. Ya saya gitar tangannya. Gitar. Boleh kali ngens. Gitu Pak Yuga godain ya. Enggak sih, enggak bukan. Mana ada pikiran kayak gitu kan. Tapi Mbak Santi udah nikah?
Siapa? Mbak Santi udah nikah belum? Udah sih, udah anaknya udah berapa? Nanti harus kita sensor nanti. Enggak apa-apa, slow dia orangnya. Oh iya. Ya, ada soalnya kan sekarang karena WhatsApp tuh tiba-tiba aku dimasukin ke grup SD gitu. Nah, aku emang sempat kemarin-kemarin aku sempat berterima kasih juga sama dia. Oke, lanjut. Oke, akhirnya aku belajar sama dia tuh. Akor tuh dari dia, dia cuma bisa gembreng, nggak kayak kamu diajarin melodi gitu. Melodi, ya itulah melodi sih bahasa kamu banget. Dulu tuh kan anak band tuh cuma 2 sebutannya, melodi sama rhythm. Iya. Iya kan, kamu mau main apa? Rhythm. Kamu main apa? Melodi. Iya Pas gitu. masuk studio nyewa ngeretak itu, kalau gitarnya merah itu buat melodi pasti. Oh gitu ya? Iya. Masa sih? Kalau di tempat saya gitu, kalau gitarnya merah pasti melodi. Iya. Berarti di semua studio ada gitar merah dong? Harus ada gitar merah. Iya. Makanya kamu pilih Pink kayaknya itu motivasi juga. Mungkin kan? ya, mungkin ya. Alam bawah sadar. Iya. Subliminal message. Lanjut. Lanjut, akhirnya si Santi ini ngajarin aku akor, akor lah ya. Ini D, ini C. Aku ngajarin, oh aku akhirnya bisa tuh. Nah baru dari aku pakai gitarnya, pakai gitarnya dia. Enggak, itu sengaja. Gini. Aku pakai gitarnya dia, baru aku ngerengek-rengek ke bapak ibuku buat dibeliin gitar. Beliin gitar. Oh bukan bass ya? Belum. Aku main bass tuh waktu itu ditipu. Jadi akhirnya aku dibeliin gitar nih, harganya 85.000. Beli gitar. Karena aku tuh waktu SD anak laki-laki satu-satunya yang selalu masuk ranking. Jadi yang nggak pernah ranking 1 sih, tapi pasti aku ranking 2 dan tidak pernah lewat dari 10 gitu. 3 besar lah ya. 3 besar lah aku tuh, cerdas gitu. Yang ranking 1 pasti cewek, namanya si Ajeng. Aku kedua, ketiga si Santi ini, keempat cewek lagi gitu. Jadi aku tuh orang cupu lah gitu. Nah, ternyata pas aku dibeliin gitar sama bapakku itu, nilaiku tuh turun. Karena kerjaanku ya jadi gitu, main gitar terus ya. Malam-malam kalau disuruh belajar ngapalin apa gitu main gitar. Gitu ya. Jadi waktu aku udah dewasa nonton filmnya Rhoma Irama, aku tuh ngalamin, Riz. Yang sumpah, bapakku tuh galak serius. Sorry pak, aku pak. Harus saya akui ini, bapak lu galak pak. Waktu aku kecil tuh, kan nilaiku turun tuh jeblok. Diambil gitar, dibanting sama dia. Ke payuga dibantingnya? Enggak sih, ke dinding. Cuman ya shock lah anak SD. Mental health pak juga terganggu mental lah ya. Traumatik dong aing gitu kan. Bahasa SJW sekarang. Iya, zaman dulu kan belum ada healing kan. Iya. Dibanting gitarku. Dimana sampai rusak. Rusak lah. Atau dibanding ke kasur. Dibanding ke dinding. Pecah dong. Ini mungkin waktu itu juga memang nggak tahu lah, bapakku mungkin juga punya pikiran apa. Bad mood kali ya. Bad mood juga. Mungkin dia mau tidur siang, lelah atau gimana, terus aku main gitar terus gitu. Tiba-tiba samperin, nggak ngomong dia. Diambil gitarku, dibanting ke dinding sebelah kan. Ya aku nahan nangis dong. Kalau nangis di depannya dia gengsi juga, malah ditambah disiksa gue biasanya. Diem-diem aja. Kira langsung nangis pak. Nangisnya gini. Itu di film apa sih? Ini film apa sih? Enggak, itu suara anak kecil nangis gitu. Enggak, kok inget ada? Film apa? Enggak ada, itu itu background di Instagram. Iya, Scooby soalnya juga gitu. Gitu. Bukan itu. Beda ya. Ya itu udah dibanting gitarku tulis. Tapi bener loh. Aku harus akui juga kegalakan bapakku tuh juga berhasil. Setelah itu aku jadi rajin lagi emang sih. Jadi karena gak ada gitar dapat ranking lagi. Dapat ranking lagi. Di 3, 4 dapat ranking, memang masih belum 2 lagi gitu. Nah, akhirnya barulah SMP itu dibelikan lagi aku gitaris dengan merek Allegro, inget aku. Harganya baru agak naik tuh sekitar 170.000 waktu itu. Nah sampai sekarang masih ada tuh gitar itu. Itu tanpa apa juga minta dibeliin? Tanpa aku minta. Hadiah lah gitu ya? Hadiah lah, karena aku masuk ranking terus kan. Tapi aku udah SMP, jadi aku waktu kejadian aku dibanting gitar kelas 4. Jadi selama 4 sampai kelas 6 tuh aku gak pegang gitar. Jadi cuma nebeng pinjam gitarnya si Santi kadang-kadang gitu. Di sekolah gitu ya? Di sekolah, San bawa gitarmu dong. Ya dibawa. SMP baru aku dibeliin. Nah terus kata ibuku, kalau memang kamu berminat udah kamu kursus aja kayak kamu lah gitu. Tapi kalau di tempatku ya nggak ada sih tetangga yang bisa segala macam. Kursus lah aku, gitu lah ya. Jadi orang lah kursus kita. Nah kursus gitar ya ceritanya gitar klasik, Chris. Gitar klasik. Oh, gitar yang dibeliin Allegro itu gitar klasik? Enggak, gitar biasa kalau di rumah. Tapi kalau di tempat kursus klasik ya. Klasik. Oh, iya. Tapi si gurunya tuh Kang Yedi namanya nih. Aduh masih nggak tahu, mudah-mudahan masih hidup nih, masih sehat nih. Kang Yedi namanya nih. Gondrong, musisi banget lah. Mungkin kayak kita sekarang gitu agak dianggap orang lain itu berandal, gondrong, main musik gitu. Dia tuh nggak pernah masuk. Jadi aku bayar kan, ibuku bayar kan, tapi dia tuh jarang masuk. Namanya Fans Studio di Tasikmalaya. Kalau teman-teman di Tasik kayaknya tahu. Sekarang masih ada? Nggak tahu juga nih aku. Nah terus ada di situ kan ada kursus bass juga tuh, ada guru bass. Dia bilang gini, kamu kursus apa? Kursus gitar A. Gitu. Guru bassnya? Aku lupa nama guru bassnya siapa. Dia bilang dia masih kuliah waktu itu. Dia bilang si Yedi itu nggak pernah masuk. Dia bilang
udah belajar sama saya aja, saya butuh duit nih buat bayar kuliah, dia bilang gitu. Jadi bayarnya buat dia gitu. Ya saya ajarin, aku pikir aku bakal diajarin gitar kan. Saya lihat kok sebenarnya cuma 4 ya, bro. Besar lagi. Dan Pak juga belum tahu bedanya gitar sama bass. Belum dong. Waktu baru mau masuk SMP, kelas baru masuk banget tuh. Terus dia tiba-tiba mengeluarkan jurus-jurusnya tuh, slap, tapping gitu. Aku langsung amazed dong. Cinta. Wow. Oke, aku pilih instrumen ini. Gitu ceritanya kalau aku akhirnya di main bass. Itu adalah cerita Pak Yuga main kenapa bisa jadi musisi ya. Jadi musisi, jadi main bass waktu itu. Akhirnya kuliah ambil musik juga gitu ya. Akhirnya kuliah ambil musik juga gitu. Ya, tapi berarti kurang lebih mirip lah ya berarti perjalanannya ya. Iya sih. Dari teman terus belajar ke orang, akhirnya kuliah ke musik gitu. Ini udah sampai mana nih kita? Kelamaan nggak sih? Gak apa-apa, kita target kita dong. podcastnya 24 jam. Edan, pingsan dong. Apa? Belum ada waktu makan, minum, sekidi papap, tidur. Saya kan belum nikah jadi tidak memikirkan sekidi papa. Lemah juga ya. Nggak Gini lemah. deh, ganti deh pakai selang kalau cuma dipakai tipis gimana? Kalau kata teman saya gitu dulu, dibikin gantungan kunci aja. Sadis banget sih, jadi horor aja. Jadi horor. Tapi emang banyak sih sekarang mainan-main kayak gitu tuh. Ya apalagi kalau kita ke Bali asbaknya. Bentuk-bentuknya tuh. Iya, mengarah hal kayak gitu tuh. Lenggayoni. Linggayoni bener. Emang terus tuh kan azan, pas deh kayaknya segitu dulu deh. Tapi kok tadi tuh belum ada. Emang gantung sih, tapi kan for the first time kayaknya not bad lah. Tuh azan, nggak boleh kita. Ayo lo sholat. Tapi dulu Pak Yuga pernah bilang gini di RKM. Waktu ini kan orang lagi cek sound azan. Terus Pak orang kan bilang, azan berhenti. Pak Yuga nyaut dari belakang. Azan nyuruh orang sholat bukan suruh orang berhenti. Orang lagi lanjut lagi cek sound kan. Tadi mau berhenti mereka mau istirahat sholat. Gara-gara Pak Yuga lanjut cek sound lagi mereka nggak jadi sholat. Ya itu kan masa-masa jahiliyah lah. Kalau sekarang kan aku kan lebih jahil lagi sih. Iya makanya. Ya gitulah. Tapi menurutku cukup sih. Orang bosan loh dengerin. Serius. Lanjutlah sesi kedua. Nanti, ini kan percobaan pertama teman-teman. Nanti gini kita tuh kalau kasih orang dengar kita paksa orang dengar itu sampai habis. Kalau enggak kita takut-takutin dia. Setrum pakai listrik. Anjir brutal, sadis. Ternyata kamu psikopat juga ya. Udah aku curigai kamu homo, sekarang kamu psikopat. Enggak. Masa dia ngefans sama Theo Nugroho karena dia ganteng, ngefans sama gitaris Uki ganteng, beli gitar warna pink. Ya kan karena pengen seperti itu, bukan ya, jadi. Karena kamu pengen. Bukan menjurus ke hal yang seksual. Pengen gimana nih? Terus tiba-tiba sekarang psikopat. Nah tapi ngomong-ngomong kalau Pak Yuga bilang psikopat itu emang manusia tuh tetap punya itu. Kayaknya emang sih, iya sih. Tetap ada sisi-sisi itu ada. Buasnya gitu. itu selalu ada. Iya buas. Jadi kenapa sekarang itu ada pertandingan bola, ada orang tinju, ada main bulu tangkis, lomba-lomba itu sebenarnya itu untuk memuaskan hasrat buasnya untuk manusia. Menyalurkan. Iya benar. Aku sekarang gini tuh, kalau pulang kerja nih ya, jam kan bayangin loh kerja 7:30, pulang jam 4, 4:30 nih. Terus tiba-tiba macet nih, lampu merah macet. Macet. Emang beda ya? Macet yang benar. Macet ya. Macet nih. Ambil tengahnya nih. Macet ya. Gitu ya? Deal nih. Oke. Bahas panjang banget macet doang. Ya, lanjut. Terus tiba-tiba ada orang teriak nih misalnya, maling gitu, atau copet gitu. Orang-orang di stopan itu lampu merah tuh turun semua, ikut mukulin. Iya. Padahal kan belum tentu dia maling kan? Iya. Ya benar, itu untuk memuaskan hasrat buasnya manusia sebenarnya. Nah makanya itulah fungsinya panjat pinang yang aku bilang tadi. Panjat pinang itu fix mesum. Itu untuk itu Pak Yuga fix mesum. Itu bukan edukasi. Enggak, itu untuk menyalurkan pendidikan anak kecil terhadap hal yang seksual. Ada anak kecil di belakang. Hai Neng. Gitu. Azan Riz cukup deh kayaknya. Oke. Bosan kita. Kita nutup ngobrol apa gitu, tutup apa gitu. Tutupnya apa gitu. Apa ya? Belum kita pikirin kan itu pertama kali soalnya kan. Begitu. Belum lah. Kita konsep deh makanya. Jangan tiba-tiba. Besok nih. Untuk episode 2. Ini mau ditayangin enggak? Tayangin aja. Oke. Nanti kita masukkan Kang Nopi udah punya ini sekarang apa? Apa masih kita? Agregator. Ya, bisa kita masukin lewat situ berarti ya Kang Nopi. Ini takut-takutin mereka tuh. Dulu aku kecil tuh sering gitu tuh sama bapakku. Kamu nonton wayang tuh sampai pagi. Kalau kamu pulang, kamu diterkam harimau. Mitos. Bener. Kan kita lagi ngomongin agregator musik. Iya, maksudnya orang nanti kalau begitu masuk agregatornya V3 Manajemen kan, F3 Manajemen. V3 Publisher apa namanya? Digital. Itu orang paksa kamu dengar nih sampai selesai. Oh iya. Itu kalau enggak kamu diterkam.
Kalau enggak kita tusuk. Pakai Aduh tuh kan Pak juga mancing terus nih dari tadi. Nanti orang ngelihat saya nih yang gitu pikirannya. Pak juga terus yang tadi Bevi keluar, dia harus dengar soal Oh iya, soal referensi Tion Nugros ganteng, Uki ganteng, dan gitar pink gitu. Oke, akhiri deh. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita buka website itu harus ada www. Ada tutup-tutupannya? Enggak kan? Kalau orang buka website ini harus tulis www. Oh iya. Ya itu kita juga sama. www. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, baru itu tutupannya.